Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. sehat. Masih semangat ya? Semangat. Oke, jadi kami dari kelompok C yang terdiri dari Ibu Sri Utami, Ibu Fatul Jana, Ibu Marlina, dan saya sendiri, Ibu Siti Samsiatun, akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema asesmen. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, sebaiknya agar diberi kelancaran, kemudahan, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu-Ibu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini yang piket untuk ice breaking adalah Ibu Marlina. Jadi harapannya setelah kita ikut ice breaking ini, kita menjadi tambah semangat lagi untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kita ya. Oke, silakan Bu Marlina. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita nggak tegang ya. Kita kalau saya bilang salam, tangannya seperti ini. Kalau bilang senyum, senyum ya. Kalau bilang hai, tangannya seperti ini ya. Jadi salam, senyum, hai. Sekali lagi ya, sekali lagi. Salam, senyum, hai. Ya, itu saja ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya buat teman kita ya. Terima kasih. Oke, jadi ice breaking untuk kelompok kita sudah selesai. Tibalah saatnya kita menunggu nih apa yang sudah kita diskusikan bersama selama ini. Saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Utami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan Ibu Sri. Sambil menunggu Bu Sri Utami ya. Oh, sudah presentasi. Oke. Sama-sama kita simak. Ibu-ibu sudah ada belum? Ada. Sudah ada? Ada. Oke. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok C. Nah, kita bersepakat untuk mengambil materi tentang asesmen. Nah, asesmen bukan sekadar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini, seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses belajar.
Oke. Ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Oke. Paradigma baru. Guru diharapkan itu memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting dibandingkan hasil akhir. Nah, jenis-jenis asesmen itu ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnosis ini memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 2, ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif itu ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnosis non-kognitif ini lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif itu ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, dalam kegiatan persiapan itu siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Pertanyaan yang bisa diajukan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, buatlah daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, ini misalnya pertanyaan yang bisa kita ajukan itu apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, dan apa harapanmu. Sedangkan dalam kegiatan pelaksanaan itu peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Itu bisa dilakukan oleh peserta didik melalui bercerita, menulis, menggambar. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif itu ada strategi tanya jawab, ya. Pastikan pertanyaan itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang bisa membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, sedangkan asesmen diagnosis kognitif itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini kegiatannya bisa dilakukan secara rutin, yang disebut dengan diagnosis kognitif berkala, bisa di awal pembelajaran ataupun di akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu yang lain. Nah, asesmen ini itu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, ini konsepnya ya, konsep asesmen formatif maupun sumatif. Pada formatif itu dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid.
Kemudian memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan bagi murid. Itu dengan adanya asesmen formatif itu bisa membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kalau bagi guru dan sekolah itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen ini juga bisa diberikan oleh guru, teman ataupun diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Misalnya kita mengadakan ulangan harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester ataupun PAT ya, penilaian akhir tahun. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Adakah yang perlu ditanyakan dari ibu-ibu tentang pembelajaran asesmen saat ini? Silakan Ibu Fatul Jana atau Ibu Marlina. Kira-kira ada yang perlu yang saya ingin tanya, hal apa saja yang hal apa saja yang menjadi asesmen formatif dan sumatif baru yang mengenai bisa asesmen diperjelas, formatif dan sumatif. diperjelas dulu Bu. Yang ingin saya tanyakan, sebutkan dua hal baru mengenai asesmen formatif dan sumatif. Gimana Ibu Tri, mau langsung menjawab atau ke teman-teman dulu? Mungkin ke teman-teman Bu Marlina, mungkin bisa menanggapi dari Bu Fatul. Suaranya kurang jelas ini Bu. Ibu Siti bisa diperjelas lagi pertanyaannya? Jadi pertanyaan dari Ibu Fatul Janah tadi, sebutkan dua hal baru ya yang berkaitan dengan asesmen sumatif dan formatif. Kalau nggak salah begitu ya Bu? Hal-hal baru. Ya kan? Ya. Ya. Oke, Bu Marlina. Ya. Bu Sri Utami aja deh yang jawab. Langsung loh. Langsung ke narasumber aja deh biar lebih jelas. Aduh. Oke, akan saya coba jawab ya dari pertanyaan Ibu Fatul tadi. Ada dua hal baru dalam asesmen formatif dan sumatif. Mungkin yang ini yang selama ini ya. Yang pertama itu asesmen formatif itu harus lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif itu kita memberikan soalnya tuh lebih banyak gitu ya. Kalau selama ini kan kita kebanyakan sumatifnya, ya kan, Ibu-ibu? Iya, iya betul. Karena kita kan, nah tapi untuk sekarang ini kita berusaha memberikan penilaian formatif itu lebih banyak lagi soal-soalnya dibandingkan dengan asesmen sumatifnya. Kemudian yang kedua itu pembelajaran dalam proses lebih diutamakan daripada hasil akhir. Nah itu prosesnya. Ya jadi nanti ini kan tadi ada kalau misalnya dalam pembelajaran itu kan dari awal sampai akhir itu kan di kegiatan pembelajaran kita bisa di situ ada keterampilan proses yang dikerjakan oleh siswa, ya kan? Nah keaktifannya seperti itu misalnya, terus bagaimana dia mempresentasikan diskusi dengan kelompok, proses-proses itu, nah itu bisa kita jadikan sebagai asesmen formatif, ya kan? Nanti atau nanti gini, setelah proses pembelajaran, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran itu kita memberikan soal terhadap siswa, ya kan? Itu mungkin salah satu contohnya Ibu. Nah jadi kalau
ini itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan saat ini. Nah, gitu. Nah, mungkin itu Ibu Fathul yang bisa saya jelaskan. Mungkin Ibu Siti bisa menambahkan? Iya, saya tambahkan sedikit Ibu Fatul ya. Ya. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama Iya, belajar. betul. Kita sharing ya di sini. Iya, sama-sama belajar. Jadi betul tadi kalau dikatakan asesmen formatif itu harus lebih banyak penilaiannya daripada Iya. asesmen sumatif. Kenapa? Karena yang akan kita capai itu adalah profil pelajar Pancasila. Pancasila. Betul. Iya, di situ ada berapa item? Ada 6 atau 7 ya? 6. Ya, di situ ada berakhlak mulia, ada berpikir Kritis, kemudian kebinekaan global dan mandiri. Benar. Nah, penilaian formatif itu kita ambil untuk apa ya? Di akhir pembelajaran itu kita umpamanya nih satu, kita pengen siswa kita itu dia berpikir atau bernalar kritis. Maka ketika kita dalam proses pembelajaran itu kita buat sebuah rencana pembelajaran di mana siswa itu diajak untuk berpikir. Contohnya kita menganalisis makanya materi tentang keterkaitan antara kondisi geografi dengan karakteristik masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir, oh ada kaitannya enggak ya? Nah, ketika anak bisa apa ya istilahnya itu peka dengan apa yang mereka lihat, berarti di akhir pembelajaran kita tahu, ini anak berarti bisa untuk diajak berpikir kritis atau bernalar kritis tadi. Ya itu salah satu sih. Nah, jadi keterikatan di akhir pembelajaran itu jangan lupa selalu kita inginkan itu adanya profil pelajar Pancasila yang apa ya yang menjadi karakter anak-anak kita lah ke depannya. Kemudian kalau untuk sumatif itu kan kita tahu ya, sama-sama tahu. Yang sering kita lakukan. Iya. Yang paling diandalkan iya, betul. Pokoknya ulangan harian, PTS sampai dengan di akhir semester, udah patokan kita nilai-nilai itu. Iya. Padahal bukan hanya itu ya, tapi iya betul. Nah, kalau saya jarang sekali sebenarnya ini. Jarang mengadakan penilaian formatif gitu. Kadang kita waktu gitu kan. Padahal itu salah ya ngejar-ngejar waktu gitu kan. Atau ngejar materi. Ngejar materi biasanya kita punya. Aduh, udah. Iya betul. Ngejar materi jadinya asesmen formatif itu nggak terlaksana gitu kan. Ya jarang pernah melakukan tapi jarang. Iya gitu. betul, saya juga sama jarang. Iya. Nah berarti kan mulai dari sini kita sama-sama tahu ya, kalau di program sekolah penggerak ini ada sebuah paradigma baru, di mana proses itu lebih penting dibanding. Penting, iya. Iya. Akhir. Ada ilmu yang kita dapatkan. Iya betul. Betul. Pahami Bu Fatul? Sudah paham Bu. Bu Fatul. Oh, bagus. Alhamdulillah. Jadi, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan Bu Marlina mungkin. Ada unek-uneknya yang ingin disampaikan, silakan. Sharing di sini. Unek-unek mah nggak ada Bu ya. Cuma kalau di tempat saya itu Bu ya, yang kreatif anaknya itu aja Bu. Jadi kasih nilai yang juga, iya betul, memotivasi anaknya ya Bu. Ya, kadang kita bingung antara yang siswa yang ini tinggi, sama yang ada yang bawah gitu ya. Yang bawah ini, iya betul, membangkit. Iya. Kan mereka bertanya aja dulu itu kita perlu apa ya? Teknik, pancing-pancingannya lumayan banget. Terus biasanya gimana cara anak biar mau untuk mengeluarkan pendapatnya seperti apa? Kalau pengalaman saya dulu ya Bu ya, yang 2 tahun yang lalu sebelum kita BDR di rumah ini ya, waktu masih tatap muka ya. Biasanya saya pancing dengan ada mendapatkan nilai gitu. Jadi siapa yang mau bertanya gitu.
nanti ibu kasih nilai plus gitu. Iya, sama. Jadi anak-anak tuh ya Dilewat. ada, cuma Kasih lewat. iya iya, tapi cuma nggak semuanya gitu Bu, yang di bawah standar itu masih banyak aja. Jadi cuma paling berapa persen gitu yang mau nanya gitu, walaupun pancingannya dengan nilai yang plus itu kalau di Mungkin tempat saya Bu. mungkin dikasih uang Bu, kan ada langsung gambaran merahnya. Itu juga saya mau. Oke. Atau mungkin dimulai dari ini ya kali ya. Ketika awal kita membentuk kelompok anak-anak, mungkin kita kombinasi atau gimana ya? Yang di atas kan kita paham ya, anak-anak Iya. si A, B, C, D itu kan kita tahu kompetensinya yang di atas. Kita combine, kita Iya, combine iya. dengan yang sedang, kita combine dengan yang di bawah. Mungkin itu sih Iya. salah satu tipsnya. Betul. Semuanya ikut pagi. Iya. Tapi kalau yang pintar gabung yang pintar kan akhirnya yang low jadi Kasihan, Bu. tambah nggak ada. Kasihan. Iya, kalau di betul. Ini kalau di sekolahan saya itu ya memang dikategorikan Ibu. Dikategorikan ya yang pintar-pintar gitu. Makanya kita kalau ngajar yang pintar enak gitu di bawah seperti jalan cepet gitu, enak gitu, iya. Di sekolah saya juga dulu pernah Bu seperti itu, tapi banyak yang ngeluh guru-gurunya Bu. Ngeluhnya ya pada saat Iya. ke kelas yang Kena bawah ya. bawah, ya males untuk masuknya itu Bu. Jadi kayak ngantuk gitu, gak ada respon. Tapi ketika kita masuk ke kelas yang atas gitu, kita semangat. Terus kadang juga anak-anak kalau udah di kelas bawah itu ya, kadang mungkin apa namanya ya, ada kecemburuan sosial seperti itu Bu. Karena mungkin ngerasa ya bahwa saya ini kelas bawah, itu kelas atas gitu. Nah itu berjalan cuma 6 bulan loh Bu di sekolah saya dulu pernah. Sampai sekarang udah nggak berjalan lagi. Jadi anak itu ada kecemburuan sosial ketika dia pada saat istirahat saling curhat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk perkembangan psikologisnya malah kurang bagus gitu. Iya. Oke, jadi kita sama-sama sudah terbuka. Mama, ijam dulu, ijam. Sudah terbuka ya pikiran kita, cara berpikir kita bahwa jangan hanya lihat di nilai akhir, tapi kita lihat di prosesnya. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan lagi? Kalau di tempat Ibu di Kalimantan gimana itu Bu anak-anaknya? Sama kondisinya. Iya, Ya tantangan itu tantangan bagi kita. Dimanapun kita berada, anak-anak yang seperti itu pasti ada. Ada ya Bu ya. Itu tantangan bagi kita semua. Nah, bagaimana caranya anak-anak Iya. itu lihat kompetensi yang ada di dalam diri. Karena tidak hanya di bidang sematif aja kan yang kita lihat, tapi dia pasti punya potensi-potensi yang lain yang bisa diandalkan. Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan? Atau gimana Bu Sri? Kita sudah berapa menit? Kalau nggak ada lagi, coba jawab pertanyaan dari saya ya. Siap. Nggak banyak. Udahan. Oke. Kelihatan? Kelihatan ada. Oke. Nah, coba. Pertanyaannya itu tantangan yang dihadapi ketika menyusun asesmen formatif dan sumatif. Apa tantangannya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu ya? Oke. Silakan. Tantangannya. Siapa dulu nih, Bu? Monggo, Bu Marina, Ibu Jana. Ibu Fatul dulu deh. Oke. Apa Ibu Fatul? Tantangan yang bisa itu menyusun pertanyaan dengan baik agar mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Sejenis membuat pertanyaan bagaimana cara mengerjakan mudah dimengerti oleh siswa.
Oke. Jadi Bu Fatul berpendapat Bu Sri ya Iya. bahwa bagaimana kita ketika mendesain sebuah pertanyaan itu yang mudah dipahami bagi siswa. No. Apa tadi Bu? Coba ulang Bu. Tantangan yang dihadapi ketika menyusun asesmen formatif dan sumatif. Iya, kesulitan dalam Iya, menyusun pertanyaan. tantangannya tantangan apa sih ya pada saat kita membuat penilaian itu, baik itu yang formatif ataupun yang sumatif. Iya, ketika kita menyusun asesmen itu. Bu Marlina mungkin mau menambahkan? Ya, Bu, bentar ya. Asesmen ini sebenarnya sering kita lakukan loh ya. Gimana? Adakah lagi yang menambahkan? Bu Marlina gimana? Bisa ditunggu? Lewat aja deh, Bu. Ibu. Oh, lewat aja. Ya. Ibu Siti ya, Cewek. Bu Siti. Oke, saya coba sharing ya. Jadi tantangannya ketika kita menyusun asesmen baik itu yang formatif dan sumatif, itu sebenarnya adalah kita mendapatkan kesulitan ketika kita itu mencari apa ya istilahnya itu informasi yang mendalam bagi siswa yang mempunyai sifat introvert atau pendiam. Karena biasanya anak-anak seperti itu sangat sulit sekali untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, itu sulit sekali. Nah, itu perlu trik-trik khusus. Kalau kita ya mungkin sepemahaman kita aja ya, sebagai guru yang mungkin berbagai upaya kita lakukan pendekatan, mungkin bahasanya juga bahasa-bahasa yang ini dulu, apa maksudnya? Bahasa yang biasa dulu. Gimana kabar kamu? Hari ini gimana? Sudah belajar atau belum? Atau sifatnya pertanyaan itu yang ringan-ringan dulu deh. Mungkin seperti itu ya. Itu tantangan tersendiri loh, karena kita butuh trik-trik khusus. Mungkin itu ya yang akan kita lakukan. Kita banyak-banyak belajar untuk bagaimana membuat pertanyaan itu dari yang umum ke yang khusus. Nah, itu biasanya yang kita sulit adalah di situ. Kalau saya rasa seperti itu. Mungkin Bu Sri mau nambahkan, silakan. Sudah cukup ya Bu ya, dari Bu Siti, Bu Jana itu ya. Oke, ada lagi yang perlu di-sharingkan? Kalau enggak kita tutup atau kita simpulkan dulu ya dari hasil. Oke, boleh Ibu Siti, kalau enggak ada lagi pertanyaan atau kita sharing di sini, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Saya atau Ibu dulu deh, baru saya. Ibu Siti. Oke, jadi dari pertemuan kita siang ini, saya simpulkan bahwa asesmen itu ada 3. Yang pertama adalah diagnostik, kemudian ada formatif, kemudian ada sumatif. Yang 3-tiganya ini sangat diperlukan. Untuk apa sih sebenarnya? Kegunaannya adalah biar kita paham bagaimana kondisi siswa tersebut, bagaimana pemahaman siswa tersebut terhadap materi-materi yang akan kita sampaikan. Ada tujuannya enggak? Ada, yaitu untuk apa? Biar kita bisa merancang pembelajaran itu, bagaimana caranya anak dengan kondisi yang seperti itu bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Jadi desain pembelajaran yang bermakna, yang seperti apa, itu yang harus kita pikirkan. Itu adalah tantangan bagi kita semua. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang hebat, yang
Mestinya dari hari ke hari mau untuk belajar dan mau untuk berubah sesuai dengan program dari apa Bu? Program sekolah penggerak. Ya. Penggerak. Iya, jadi kita harus selalu bergerak, bergerak dan bergerak. Ya, itu. Mungkin itu aja sih kesimpulan materi di siang ini ya, ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermakna, berfaedah dan bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Mungkin ya yang bisa saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Selamat siang dan selamat istirahat.